Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Caisa Wahdaniyah Nafiandra dari Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 21040125140189. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan dan pendapat saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang sering terjadi di sekitar kita, terutama di lingkungan kampus, di sosial media, maupun di ruang publik. Topik ini menurut saya sangat penting karena bahasa itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan cara berpikir, sikap, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa ini juga sebagai pemersatu dari berbagai latar belakang, suku, budaya, dan daerah yang berbeda-beda. Melalui bahasa Indonesia, kita juga bisa saling memahami, bekerja sama, dan membangun komunikasi yang efektif. Namun, seiring berjalannya waktu dan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Perubahan ini sebenarnya wajar, tetapi dalam praktiknya seringkali memunculkan berbagai permasalahan yang perlu kita sadari bersama. Permasalahan-permasalahan ini tidak selalu terlihat besar, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan dapat mengubah dan memengaruhi kualitas berbahasa kita. Permasalahan pertama yang sering saya temui adalah penggunaan bahasa asing yang secara berlebihan dalam percakapan kita sehari-hari, terutama bahasa Inggris. Contohnya, di lingkungan kampus atau pergaulan yang sering banget kita dengar menjadi kalimat seperti ini. Deadline tugasnya kapan? Ini konsepnya kurang relate deh. Aturannya kayaknya belum di-approve deh. Nah, padahal banyak dari kata-kata tersebut sebenarnya memiliki padanan dalam bahasa Indonesia seperti tenggat waktu, relevan, ataupun disetujui. Penggunaan bahasa asing sebenarnya tidak salah, apalagi dalam konteks akademik ataupun profesional tertentu. Namun, menjadi permasalahan ketika digunakan secara berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas. Hal ini bisa membuat bahasa Indonesia seolah dianggap kurang modern atau kurang bergengsi, padahal tidak seperti itu. Jika terus dibiarkan, kebiasaan ini dapat menggeser fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi formal maupun informal. Permasalahan yang kedua, bahasa tidak baku di media sosial dan dampaknya. Permasalahan yang kedua ini sangat dekat dengan kehidupan kita, adalah penggunaan bahasa yang tidak baku di media sosial. Di media sosial, kita sering menemukan penulisan kata yang disingkat, diubah, dan bahkan salah diartikan. Misalnya penggunaan kata yang menjadi YG, atau gak jadi GK, udah jadi UDH, atau struktur kalimat yang tidak jelas. Sebenarnya penggunaan bahasa santai di media sosial itu wajar karena konteksnya informal. Namun masalah itu muncul ketika kebiasaan ini terbawa ke dalam situasi formal seperti penulisan tugas kuliah, laporan, ataupun komunikasi resmi. Banyak mahasiswa yang tanpa sadar menulis dengan gaya media sosial dalam tugas akademiknya. Hal ini menunjukkan bahwa batas informal dan formal itu mulai kabur. Jika tidak dibiasakan sejak dini, kemampuan menulis pun dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bisa menurun. Yang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap bahasa yang efektif. Permasalahan yang ketiga ini adalah kurangnya kesadaran terhadap penggunaan bahasa yang efektif santun, terutama di ruang publik. Contohnya, dalam kolom komentar media sosial sering kita jumpai kalimat yang ambigu, terlalu kasar, atau mudah disalahpahami. Padahal bahasa yang efektif itu tidak harusnya memicu konflik ataupun kesalahpahaman dan bahkan perpecahan. Bahasa yang baik bukan hanya soal tata bahasa, tetapi juga soal sikap, bagaimana kita menyusun kalimat, memilih kata, dan menyampaikan pendapat dengan tetap saling menghargai orang lain. Sebagai masyarakat yang hidup di era digital, kemampuan berbahasa yang efektif menjadi semakin penting karena apa yang kita tulis itu bisa dibaca oleh banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pandangan dan ajakan, menurut saya permasalahan bahasa Indonesia ini bukan sepenuhnya kesalahan individu, melainkan hasil dari kebiasaan yang terbentuk secara kolektif. Namun, kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting untuk menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih bijak. Kita bisa mulai dari sederhana, seperti misalkan yang formal, membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam situasi yang kayak lagi serius, misalkan kita lagi presentasi ke dosen atau kita lagi berkomunikasi melalui chat ke dosen.
Dan kita harus memahami konteks kapan boleh menggunakan bahasa santai dan kapan harus formal, menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna bahasa, tetapi juga penjaga nilai dan fungsi bahasa itu sendiri. Nah, ada juga permasalahan bahasa Indonesia di ruang publik. Permasalahan bahasa Indonesia juga dapat kita temukan di ruang publik seperti pada papan informasi, spanduk, baliho, hingga pengumuman resmi. Tidak jarang kita melihat kesalahan penulisan baik dari segi ejaan, pemilihan kata, maupun struktur kalimat. Contohnya adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah, penulisan huruf kapital yang kurang tepat, atau kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit dipahami. Padahal informasi di ruang publik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipengerti oleh semua kalangan. Kesalahan bahasa di ruang publik mungkin terlihat sepele, tetapi dapat menurunkan wibawa bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang membaca juga bisa ikut terbiasa dengan bentuk bahasa yang kurang tepat. Sebagai mahasiswa, terutama di bidang perencanaan wilayah dan kota, ruang publik adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam ruang publik seharusnya menjadi prihatin bersama. Nah, ada pengaruh lingkungan terhadap cara berbahasa. Lingkungan pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa seseorang. Di kampus, dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemui penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam presentasi, diskusi kelas, maupun komunikasi tertulis. Misalnya, penggunaan kalimat yang tidak runtut, istilah yang tidak dijelaskan, atau pencampuran bahasa tanpa alasan yang jelas. Jika lingkungan pendidikan tidak membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka mahasiswa juga akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal, kampus harusnya menjadi ruang untuk melatih kemampuan berpikir dan berbahasa secara terstruktur. Dengan membiasakan penggunaan bahasa yang baik dan benar di lingkungan pendidikan, mahasiswa tidak hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan secara jelas dan bertanggung jawab sehingga mudah dimengerti oleh semua orang. Ditambah, bahasa Indonesia itu juga sebagai identitas dan tanggung jawab generasi muda, apalagi generasi Gen Z saya sendiri. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas nasional. Cara kita menggunakan bahasa mencerminkan cara kita menghargai budaya dan bangsa kita sendiri. Generasi muda saat ini hidup di tengah arus globalisasi yang sangat kuat. Kita terbiasa mengakses informasi dari berbagai negara dan budaya. Hal ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menuntut kita untuk tetap memiliki pijakan pada identitas sendiri. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik bukan berarti menolak bahasa asing, melainkan menempatkannya secara proporsional. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Nah, ada juga permasalahan bahasa Indonesia di ruang publik. Permasalahan bahasa Indonesia juga dapat kita temukan di ruang publik seperti pada papan informasi, spanduk, baliho, hingga pengumuman resmi. Tidak jarang kita melihat kesalahan penulisan baik dari segi ejaan, pemilihan kata, maupun struktur kalimat. Contohnya adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah, penulisan huruf kapital yang kurang tepat, atau kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit dipahami. Padahal informasi di ruang publik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipengerti oleh semua kalangan. Kesalahan bahasa di ruang publik mungkin terlihat sepele, tetapi dapat menurunkan wibawa bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang membaca juga bisa ikut terbiasa dengan bentuk bahasa yang kurang tepat. Sebagai mahasiswa, terutama di bidang perencanaan wilayah dan kota, ruang publik adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam ruang publik seharusnya menjadi prihatin bersama. Nah, ada pengaruh lingkungan terhadap cara berbahasa. Lingkungan pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa seseorang. Di kampus, dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemui penggunaan bahasa yang kurang tepat dalam presentasi, diskusi kelas, maupun komunikasi tertulis. Misalnya, penggunaan kalimat yang tidak runtut, istilah yang tidak dijelaskan, atau pencampuran bahasa tanpa alasan yang jelas. Jika lingkungan pendidikan tidak membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka mahasiswa juga akan menganggap hal tersebut
disebut sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal, kampus harusnya menjadi ruang untuk melatih kemampuan berpikir dan berbahasa secara terstruktur. Dengan membiasakan penggunaan bahasa yang baik dan benar di lingkungan pendidikan, mahasiswa tidak hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan secara jelas dan bertanggung jawab sehingga mudah dimengerti oleh semua orang. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengaruh bahasa asing, kebiasaan berbahasa media sosial yang kurang sopan, hingga kurangnya kesadaran akan bahasa yang efektif. Namun, tantangan ini bukan suatu hal yang harus ditakuti, melainkan disikapi dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, kita ikut kontribusi dalam menjaga jati diri bangsa. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat.